Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fitria dengan NIM 18622-545. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti, SPD MM. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit integrasi nasional guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 pada mata kuliah PPKN. Di sini ada pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayah. Di satu sisi, hal ini membawa besar dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola kebudayaan yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya akan menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah, itu akan menghasilkan karakter atau manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Next, di sini ada faktor pendorong dan penghambatan integrasi nasional. Faktor pendorong mencangkup faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Keinginan untuk bersatu di kalangan Indonesia sebagai dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian ada rasa cinta di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya ada rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa negara sebagaimana telah dibuktikan oleh para pahlawan yang gugur di dalam medan perang. Dan disinilah faktor penghambatannya. Masyarakat Indonesia yang heterogen beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa daerah, agama yang dianut, dan ras sebagainya. Wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Ada besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kemudian masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan sebagian rasa tidak puas dalam keputusan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Selanjutnya ada ancaman dan tantangan integrasi nasional. Bangsa Indonesia sebetulnya dapat belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain dan dari negara kita sendiri tentang akibat menguatnya primordialisme sehingga keberadaan dan penguatan lembaga-lembaga integratif seperti sistem pendidikan nasional, birokrasi sipil dan militer, partai-partai politik, ideologi nasionalisme yang dapat menjembatani perbedaan etnik dan tajam, sedangkan partai etnik tidak berhasil, harus tetap dilaksanakan dengan mengingat bahwa hal ini adalah sebagai konsekuensi dari masyarakat kita yang majemuk. Uraian secara singkat tentang lembaga pemersatuan yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada birokrasi sipil dan militer. Yang kedua, partai politik. Yang ketiga, sistem pendidikan nasional. Dan yang keempat, kemajuan komunikasi dan transportasi. Disinilah kita mengetahui gangguan integrasi nasional. Ada geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Kemudian, bagaimana sih cara meningkatkan integrasi nasional? Disinilah kita dapat melihat cara meningkatkan integrasi nasional. Ada menghidupkan kesadaran komitmen dan kehendak untuk bersatu.
Kemudian membangun kelembagaan di masyarakat yang berakar pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan. Ada penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Pentingnya membangun integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental berkepanjangan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.